fenomena perselingkuhan di antara ikhwah dan juga akhwat pengajian. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Walaupun tentunya namanya ikhwan akhwat pengajian bukan berarti mereka ma'sum dari dosa ya. Namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Maka kita dari sisi ini kita maklumi ikhwan akhwat pengajian jangan kita over ekspektasi mereka seperti malaikat, tidak ya. Saya pun banyak dosa, banyak kesalahan. Kita semua banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi tentunya ini sangat disayangkan. Harusnya ikhwan akhwat pengajian adalah orang yang paling berhati-hati, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa dan bisa menjadi contoh bagi lingkungannya. Makanya ketika dia jatuh pada maksiat sangat-sangat disayangkan, termasuk maksiat perselingkuhan. Nah, maka yang pertama perlu dipahami adalah selingkuh itu adalah dosa besar. Selingkuh adalah dosa besar. Karena di dalamnya banyak sekali dosa-dosa besar. Di antaranya khianah, berkhianat. Khianat itu dosa besar. Di antaranya ghish, curang, mencurangi istri. Di antaranya al-kadhib, dusta. Kalau satu dosa besar saja sudah besar dosanya, apalagi banyak. Ada khianat, ada ghish, ada kadhib. Apalagi sampai nanti kalau ada hubungan intim dengan selingkuhannya, tambah lagi dosa zina, naudzubillah. Nah, sehingga pertama ikhwan akhwat yang sudah ngaji sunnah harus iltizam dengan majelis ilmu, harus langgengi majelis-majelis ilmu, walaupun materinya membosankan, ya, walaupun mungkin bikin ngantuk seperti kajian Ustadz Julian, ya. Tapi tetap datang, iltizam, langgengi, karena itulah yang biasanya akan melindungi kita. Ya, kita ketemu dengan ahli ilmu, kita ketemu dengan orang-orang soleh, itu akan menjaga kita. Nah, kita disampaikan ayat Quran, sampaikan hadis Nabi, dinasihati, itu akan menjaga kita. Beda dengan yang nasihati itu Facebook, cuman baca tulisan di Facebook, baca tulisan di Instagram, itu beda. Beda yang nasihati orang ngomong langsung, apalagi ahli ilmu langsung, itu akan meresap dalam hati. Dan fenomena atau realita di lapangan saya melihat ya, ikhwan akhwat yang ada masalah di rumah tangganya itu umumnya mayoritasnya adalah yang jarang datang ke majelis ilmu, jarang ngaji. Memang di ikhwan pengajian, jenggotan, cingkrang, cadaran, tapi jarang datang ke pengajian, jarang muncul di majelis ilmu. Mungkin mengurus pengajian, tapi nggak ikut pengajian. Gimana ini? Yang ngurus pengajian tapi nggak ikut pengajian, ya. Allah musta'an. Mayoritasnya demikian. Saya melihat sendiri ya fenomena yang tinggal di kampung sunnah, tapi nggak pernah datang kajian, rumah tangganya berantakan. Tapi yang istiqomah datang kajian, walaupun nggak bisa bahasa Arab, walaupun baca Qur'annya masih terbata-bata, masih banyak salahnya gitu ya, walaupun masih pemula, tapi dia istiqomah datang pengajian, rumah tangganya langgeng, alhamdulillah. Ya, maka iltizam dengan majelis ilmu, langgengi terus majelis ilmu, dimanapun jenengan, walaupun sudah keluar Jogja nanti, terus langgengi majelis ilmu. Yang kedua, faktor paling besar yang menjerumuskan orang dalam perselingkuhan adalah pandangan mata. Paling besar itu. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan pandangan itu adalah sahmun, adalah anak panah setan. Ya, pandangan itu seperti kita membuka diri dipanah oleh setan. Kalau kita membebaskan pandangan kita, semuanya dilihat, sama saja kita membuka diri minta dipanah oleh panah setan yang beracun. Yang kalau sudah nancep, racunnya akan melebar, akan menyebar ke seluruh tubuh kita, akan merusak kita. Ya, maka hati-hati dengan pandangan. Jaga pandangan, apalagi di zaman medsos ini. Ya. Jaga pandangan tidak hanya menjaga pandangan dengan akhwat yang berpapasan. Ya, nanti papasan sama akhwat nunduk. Akhwatnya sudah lewat nengok. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ya, walaupun antum sembunyi-sembunyi lewat handphone, stalking gitu ya, akunnya akhwat, akunnya mantan, akunnya teman SMA dulu, Allah maha tahu, Allah melihat. Maka pandangan itu yang paling besar faktornya. Dari mata nanti turun ke hati, dari hati nanti turun kemaluan. Jadilah zina, naudzubillah. Ya. Dan sering kita sampaikan ini sebagai pelajaran. Ini kisah dulu pernah terjadi di dunia nyata ya, dan ini sampai viral di berita.
itu ditemukan mayat akhwat cadaran di dalam mobil, terbunuh. Ternyata setelah ditangkap pelakunya, diceritakan kronologinya, ini akhwat cadaran, sudah ngaji, kemudian ketemu dengan mantan di Facebook. Dimulai dari Facebook, ketemu mantan, kemudian ya awalnya cuma saling sapa gimana kabarnya, ya lama-lama ingin nyapa lagi, tambah intens komunikasi lewat Facebook. Akhirnya lama-lama ketemuan curhat tentang suaminya, suami saya itu galak, suami saya zolim gini. Ya, curhat sama mantan tapi ya. Akhirnya mantannya neng-nengi gitu ya, dineng-nengi, dihibur, udah sama saya aja gitu. Akhirnya masuk hotel, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Setelah terjadi mereka malu, akhirnya dibunuh. Allah musta'an. Ya, ini real terjadi, pernah ramai di berita itu ya. Makanya sekali lagi pandangan. Kemudian adab-adab Islam yang sudah dipelajari diamalkan. Ya, tentang bagaimana interaksi dengan lawan jenis, ya bagaimana bicara dengan lawan jenis, bagaimana tentang dua-duaan, ya bagaimana nutup aurat dan lain-lain. Itu hendaknya diamalkan, jangan cuma sebatas teori dan wawasan saja. Ya, biasanya ikhwan akhwat yang jatuh pada perselingkuhan karena nggak mengamalkan itu. Sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Ya, ada akhwat chatting, ya, kemudian diseriusi, ditanggapi chatting terus, nggak boleh. Kata para ulama, ya kalau ada chatting, SMS, chatting atau semisalnya dengan lawan jenis tanpa keperluan, maka itu termasuk khulwah, masuk dua-duaan yang haram hukumnya. Nabi mengatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali ada mahramnya. Maka enggak boleh khulwah dua-duaan, dan termasuk di dalamnya chatting dengan lawan jenis tanpa keperluan. Kalau ada keperluan boleh, dan sebatas keperluan saja, setelah itu selesai. Ya. Kalau ada keperluan, apalagi sampai dinikmati, bercanda, ketawa ketiwi di dalam WK gitu ya. Itu termasuk khulwah yang haram. Nah, para ikhwan akhwat banyak yang sudah tahu itu tapi nggak mau ngamalkan. Ya, tetap bablas gitu ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Allah musta'an.